cahaya dunia. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan pantas kami lakukan dengan bulat hati. Mada pujian bagimu Bapa, Allah yang tak kelihatan, dan bagi putramu Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami. Sebab Ia telah melunasi hutang kami keturunan Adam kepada Dikau. Ia telah menghapus hutang dosa lama dengan darah hati-Nya. Inilah pesta Paskah, hari anak domba sejati dikurbankan, dan pintu rumah umat beriman sudah ditandai dengan darahnya. Inilah malam waktu leluhur kami Bani Israel Kau hantar keluar dari Mesir melalui Laut Merah, lewat jalan yang kering. Kau anugerahi rahmat dan Kau persatukan dalam gereja yang kudus. Bersoraklah, nyanyilah lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah.
Lalu Allah menamai segala lawan itu lama. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang ada di bawah langit berkumpul pada satu tempat, hingga kelihatan yang ini, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang ada itu danau, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas yang muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas yang muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, jadilah benar-benar tenang pada segala Allah untuk mengucapkan siang dan malam. Biarlah benda-benda mana itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang dekat, dan hari-hari, dan tahun-tahun, dan segala pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menyerang diri. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan sebuah benda tentang manusia itu, yakni lebih besar untuk menguasai uang, dan lebih kecil untuk menguasai menang, dan menjadikan juga bintang di langit. Allah menaruh semuanya itu di satu Allah untuk menerangi bumi, dan untuk menetapkan terang dan gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeliakan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang yang di laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeliakan dalam air, dan segala jenis burung yang berbang. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu dengan baik. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung berbiji dan angka darat. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak, dan binatang daratan, dan segala jenis binatang darat. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang darat di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita memberikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di udara. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takutkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah,
tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makanan. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanan. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Demikianlah sabda Tuhan. Allah yang maha kuasa dan kekal, sungguh mengagumkan seluruh rencana dan karya penyelamatan. Terangilah umat-Mu yang telah Engkau tebus, agar memahami bahwa karya penciptaan pada awal mula sungguh agung. Namun lebih agung karya penebusan kami yang berlangsung sampai pada kepenuhan masa dalam kurban Paskah Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu Tuhan bersabda kepada Musa, "Katakanlah kepada orang-orang Israel supaya mereka berangkat. Engkau sendiri harus mengangkat tongkatmu, mengulurkan tanganmu di atas laut dan membelahnya. Dengan demikian, orang-orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah kering. Sementara itu akan kutegarkan hati orang-orang Mesir, sehingga mereka akan masuk ke laut, menyusul umat Israel. Lalu akan tampaklah kemuliaanku kepada Firaun serta seluruh bala tentaranya, dan orang-orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan." Kemudian malaikat Allah yang hingga saat itu berjalan di depan pasukan Israel berpindah tempat dan berjalan di belakang mereka. Juga tubuh awan meninggalkan tempatnya di muka dan berpindah ke belakang mereka di antara perkemahan Mesir dan perkemahan Israel.
Lalu Musa mengulurkan tangannya di atas laut, dan Tuhan menyuruhkan air laut dengan angin timur yang kencang sepanjang malam, serta mengeringkan laut itu. Maka air laut terbelah dan umat Israel masuk tengah laut yang kering, sementara air merupakan dinding di kiri kanan mereka. Tetapi orang-orang Mesir mengejar mereka. Semua kereta Firaun dan pasukannya mengikuti orang Israel yang masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang pasukan Mesir dari dalam nyala api, serta tubuh awan mengacau balakan pasukan Mesir. Maka orang Mesir berteriak, "Mari kita lari, kita tinggalkan orang-orang Israel, sebab Tuhan berperang melawan kita untuk mereka." Lalu Tuhan bersabda kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu di atas laut, supaya air berbalik menumpahkan dan mengubur orang Mesir, kereta-kereta serta pasukan berkudanya." Musa mengulurkan tangannya di atas laut, maka menjelang pagi hari, air laut mengalir kembali ke tempat semula. Orang-orang Mesir lari menghadapi air itu, dan Tuhan melontarkan mereka ke tengah laut. Ketika mengalir kembali, air mengenangi semua kereta pasukan berkuda Firaun yang mengejar umat Israel ke dalam laut melalui tanah kering. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Israel dari cengkraman orang Mesir pada hari itu. Setelah bangsa Israel menyaksikan karya dahsyat yang telah dilaksanakan Tuhan terhadap orang-orang Mesir, seluruh bangsa merasa takut akan Tuhan serta percaya akan Dia serta akan Musa hambanya. Lalu Musa dan orang-orang Israel menyanyikan nada itu untuk Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersama, karya-Mu yang mengagumkan kini masih terus berlangsung. Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa yang tertindas dengan kekuatan tangan-Mu, tetapi kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Jadikanlah semua orang
anak-anak Abraham, semartabat dengan umat Israel, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita semua yang telah dibaptis untuk bersatu dengan Kristus Yesus dalam upacara itu sudah turut mati bersama dengan Dia. Kita mati dan dikuburkan bersama Kristus dalam pembaptisan itu, supaya kita pun hidup dalam keadaan baru seperti Kristus yang dihidupkan kembali oleh kemegahan Bapa. Kalau kita bergabung dengan Kristus dan turut mati bersama Dia, maka kita akan bergabung dengan Dia pula dalam kebangkitan. Kita mengetahui bahwa pribadi kita yang lama mati disalib bersama Kristus, supaya hilang lenyaplah kuasa dosa atas kita dan kita tidak menjadi budak dosa lagi. Memang seorang yang mati tidak mungkin kena dosa lagi. Jadi, jika kita sudah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama Dia. Sebab kita tahu bahwa Kristus yang bangkit dari alam maut takkan wafat lagi, maut tidak menguasainya lagi. Sebab kematian yang dialaminya merupakan kematian tetap terhadap dosa. Kehidupannya ialah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu menganggap dirimu mati terhadap dosa, tetapi hidup untuk Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Dia tinggi luhur. Baiklah kita menyanyi
Dengarkanlah, hai Israel, segala perintah kehidupan. Condongkanlah telingamu untuk mengenal kearifan. Apa sebabnya, hai Israel? Apa sebabnya engkau berada di negeri musuh dan menjadi tuan di negeri asing? Apa sebabnya engkau menajiskan dirimu dengan orang mati dan terhilang di antara mereka yang turun ke dunia orang mati? Sebab engkau telah meninggalkan sumber kebijaksanaan. Jikalau engkau berjalan di jalan Allah, niscaya selamanya engkau hidup dalam damai sejahtera. Pelajarilah di mana ada kearifan, di mana ada kekuatan, dan di mana ada pengertian, maka kamu akan tahu tempat umur panjang dan kehidupan, tempat cahaya mata dan damai sejahtera. Tetapi siapakah telah menemukannya? Siapakah telah masuk ke dalam perbendaharaannya? Hanya Yang Maha Tahulah yang mengetahuinya. Dengan pengertiannya, Ia telah menemukannya. Ia menyediakan bumi untuk selama-lamanya dan mengisinya dengan hewan yang berkaki 4. Ia mengirim cahaya, dan cahaya itu pun lalu pergi, lalu memanggil cahaya itu kembali, dan dengan gemetar ia patuh. Sekalian di bintang kegelapan dan bersukacita di tempat penjagaannya, dan bila dipanggil oleh Allah, semua menyahut, kami di sini. Mereka semua kegelapan dengan sukacita untuk menghormati penciptanya. Dia itulah Allah kita. Tiada satu pun yang setara dengan Dia. Segala jalan pengetahuan ditemukan olehnya, lalu dianugerahkannya kepada Yakub hamba-Nya. Demikianlah kebijaksanaan tampil di bumi dan tinggal di tengah-tengah manusia. Kebijaksanaan itulah kitab ketetapan Allah, hukum Taurat yang tetap untuk selama-lamanya. Semua yang berpegang kepadanya memperoleh kehidupan, sedangkan yang meninggalkannya mendapat kematian. Berbaliklah, hai Yakub, genggamlah kebijaksanaan itu, dan dalam pancarannya berjalanlah menuju cahaya. Kemuliaanmu jangan kau serahkan kepada orang lain, dan kemunculanmu jangan kau berikan kepada bangsa asing. Berbahagialah kita, hai Israel, oleh karena kepada kita telah diwahyukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Allah, dengan mengundang bangsa-bangsa, Engkau senantiasa melipat gandakan umat-Mu. Kami mohon, semoga umat-Mu yang telah Engkau beri hidup baru dalam air baptis tetap Engkau pelihara dan Engkau lindungi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Alleluia.
Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut. Sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka pun segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan muda adik-adik sekalian, para pengurus stasi rukun dan para pengantar, selamat malam. Tuhan berkati. Selamat Paskah. Sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan, baiklah kita menyapa kiri kanan kita, mengucapkan selamat Paskah, Tuhan berkati. Kecuali tidak mau, ya sudah ya. Sudah. Harus mau kiri kanan, selamat Paskah. Ya, kita lihat bapak-bapak kurang beruntung karena laki-laki semuanya. Ya, selamat Paskah. Ya, sudah ya.
Ya, nanti lagi ya. Juga nanti kalau selesai perayaan ini dan umat sekalian kita tidak sempat berjumpa, lalu tidak sempat bersalaman, bukan berarti pastormu sombong, ya. Tapi kadang-kadang begitu nih, berusaha untuk disalami tapi tidak mungkin semuanya. Ya. Yang pasti malam ini saya mengucapkan selamat Paskah. Dan juga saya menyampaikan salam Paskah saya untuk semuanya. Pastor akan usahakan cepat, ya, moga-moga. Karena dingin maka kita rapat, duduk rapat-rapat, mendekat, merapat semuanya. Nah, yang saya lihat ini jauh-jauh ini, ya, rapat-rapat, ya itu dingin. Semua yang ada di kolong langit ini, di bawah langit ini, kalau Anda mau cari jawabannya, cari di atas, jangan cari di bawah. Mungkin ada jawabannya kalau cari di bawah, tetapi ketika kita berbicara tentang kehidupan iman kita sebagai orang beriman Katolik, apa yang ada di bawah ini, di kolong langit ini, cari di atas, lihat ke atas, tunjuk ke atas, ketuk, pasti akan dibukakan. Termasuk pada malam ini, ketika kita merayakan Paskah Tuhan, kebangkitan Tuhan, Tuhan yang hidup. Kita cari semuanya dengan mohon bantuan Tuhan. Semoga ada permenungan yang boleh menjadi perjalanan, yang boleh menjadi bekal buat kita dalam hari-hari kita selanjutnya. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan dan juga 4 bacaan yang lain, tetapi saya mau ajak kita fokus kepada bacaan Injil hari ini dari Injil Matius. Tetapi versi yang paling bagus itu adalah Injil Lukas. Dan 2 hari menjelang itu, setelah hari Sabat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu. Hari pertama minggu itu adalah hari, saya sudah kehabisan hadiah. Hari pertama minggu itu adalah hari Minggu. Berikan kehidupan Yahudi. Dan pada waktu itu dikatakan 2 wanita pergi. Satu Maria Magdalena dan Maria yang lain. Menyingsing fajar hari pertama. Menyingsingnya fajar itu jam berapa itu? Jam berapa itu dekat-dekat menyingsing fajar? Saya mau sebut nama takut nanti saya dimarahi, dibilang korban lagi. Itulah yang kadang-kadang menakutkan dari renungan saya katanya. Aduh pastor, sama lagi jadi korban. Ya, saya tidak mau jadikan korban lagi. Fajar itu, mari kita jawab sama-sama ya. Ya, oke. Fajar itu jam berapa? 5, kita pakai yang itu saja. Jam 5. Gelap atau tidak? Lumayan gelap. Ada lampu tidak? Nah, ada senter tidak? Bisa itu zamannya Yesus ada senter. Ada senter tidak? Itu kebiasaan punya HP, mentang-mentang HP baru, ya, ada senter. Pada zaman Tuhan yakin dan percaya tidak ada senter. Yang ada adalah obor. Dan pada jam 5 pagi-pagi benar itu, Maria Magdalena dan Maria yang lain menuju ke kubur. Bicara soal kubur, jam 5 pagi kau berani pergi?
jam 5 pagi. Saya mau cerita panjang lagi. Waktu saya bertugas di paroki Mamuju, saya ditempatkan di satu stasi namanya Stasi Tobada. Tetapi sekarang sudah jadi paroki Tobada. Nah, waktu pertama-tama saya datang di situ, rumah itu jauh dari tempat rumah umat daerah trans gereja ada, bagiannya itu 1 hektar. Disitulah rumah, tidak lebih besar dari kamar mandi kita yang ada di situ, menggunakan genset. Dan yang lebih parah, di dalam kamar mandi itu ada sumur. Jadi kalau malam-malam jam 6:30 saya masuk, ada sumur, kulihat, mati ya. Dan kemudian saya sering melihat bapak itu, dan bapak itu kemudian kenapa tidak pulang, atau kalau pulang dia juga ragu-ragu, atau lalu saya memberanikan diri kemudian mengantar itu bapak pulang. Daerah sawit di sana, syukur puji Tuhan, jalannya lurus rata untuk ada. Jadi cuma dikasih tahu belok begini, lurus pastor. Nah itu ada rumah di situ. Saya antar sampai situ, lalu saya tanya bagaimana saya pulang. Ya pastor pulang lurus saja, langsung belok dapat pastoran. Saya ikuti 2 kali, lalu kemudian saya dijamu makan jagung. Ya, enak sekali jagungnya. Pada waktu sekitar 2-3 bulan ada misa requiem. Saya pimpin kemudian misa requiem itu. Saya mengantar bapak itu dan kami sampai di situ. Lalu saya temukan, kami duduk makan. Saya rasakan kayaknya saya pernah makan jagung ini di sini, enak sekali. Lalu saya lihat ternyata bapak itu tinggal di kuburan. Dia tinggal di kuburan Katolik. Sejak itu kalau saya antar pulang, saya tahu bahwa saya antar bapak itu ke kuburan. Saudara-saudari kita yang mengalami krisis kepercayaan, yang lengah dan acuh tak acuh. Ya Bapa, semoga pada malam ini mereka ikut membaharui janji baptis dan menyadari kembali tanggung jawab mereka sebagai pengikut putra-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Perkenankanlah mereka malam ini menghayati sukacita Paskah sepenuhnya di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua saja yang dalam perayaan Paskah bersama ini berkumpul di sini sebagai saudara satu sama lain. Ya Bapa, semoga iman akan Kristus yang bangkit memperteguh kami dalam menunaikan tugas kami di dunia ini, terutama dalam menjaga kelestarian alam dan keindahan lingkungan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita semua berdampingan
Mari